Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Maung, Satyo Piningit, Wali 10 dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik, semakin asik, semakin gila, karena yang gila itu asik. Lucu nggak? 80% pendapatan negara diperoleh dari pajak. Dengan negara Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, serba ada, disebut sebagai jamrud khatulistiwa, harta karunnya dunia, seharusnya 100% pendapatan negara itu dari kekayaan alam, diperoleh dari timah, diperoleh dari biji nikel, diperoleh dari emas, diperoleh dari kebun sawit, dari batu bara, dari minyak, dari pertanian, dari perkebunan, dari kelautan, dari ekonomi kerakyatan. Sehingga bisa saja kalau pemerintah ini becus ngurus negara, kalau pemerintah ini becus mengelola sumber kekayaan alam Indonesia, air, darat, dan udara, becus menggerakkan ekonomi kerakyatan, bisa jadi pajak gratis. Lah, negara kaya. Kalau sekarang aneh, negara kaya tapi pendapatannya dari pajak. Dapat pendapatan dari kekayaan alam cuma 7%. Terus 93%-nya kemana? Ini. Nggak becus ngurus kekayaan alam, nggak becus ngurus sumber daya manusia, akhirnya apa-apa dipajakin, apa-apa dinaikin. Dableng. Dasar jongos-jongos kapitalis pemerintahan kita ini. Dasar boneka-boneka asing pemerintah kita ini. Dipilih oleh rakyat, tapi malah jadi penjajah pada rakyat. Kalau pemerintahan kayak gini, Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau sudah dipilih rakyat, nggak becus ngurus negara, pecat. Rakyat bersatu, berdaulat, punya kekuasaan, punya kekuatan, pecat presiden. Ganti dengan yang baru. Yang lebih nasionalis, yang lebih religius, yang paham terhadap UUD 45, yang paham terhadap Pancasila, yang paham terhadap sejarah Indonesia, yang paham terhadap kondisi nasional dan kondisi global. Presiden-presiden kita ini kadang-kadang pendukungnya itu lebih pintar daripada dia. Menteri-menterinya lebih pintar daripada dia, makanya gak maju-maju. Cuma jadi boneka-boneka kapitalis, jongos-jongos kapitalis. Nggak sadar gitu. Mereka itu dipilih oleh rakyat. Kenapa sekarang menindas rakyat? Mereka itu dipilih oleh rakyat. Kenapa sekarang nginjak-nginjak rakyat? Membuat rakyat menderita, membuat rakyat menangis. Harga bahan naik, apa-apa dipajakin, pajaknya pun naik. Dasar pemerintahan bermental penjajah. Ini kalau rakyat bersatu udah tumbang ya. Makanya kita cerdaskan rakyatnya dengan melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. Biar cerdas. Yang punya negara ini rakyat. Maka kalau pemerintah macam-macam sama rakyat, menindas rakyat, menginjak-injak rakyat, memeras rakyat, apa-apa dipajakin, apa-apa dinaikin, pendapatan negara dengan cara menindas rakyat, pecat sekarang juga. Titik. Itu aja kok repot. Setuju ibu-ibu? Setuju bapak-bapak? Setuju pemuda-pemudi sebangsa setanah air? Kita ini rakyat yang menonton dan mengawasi. Supporter kalau galak, klubnya mainnya akan benar. Tapi kalau supporternya loyo, maka klub bermain juga loyo. Makanya kali-kali mulai sekarang rakyat harus galak. Presiden dipilih oleh rakyat, nggak becus kerja, malah nguras rakyat, malah menindas rakyat, apa-apa dinaikin, apa-apa dipajakin, pecat presidennya sekarang juga. Bersatulah rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mariangas sampai Pulau Rote, dari dalam Indonesia hingga ke luar Indonesia, dari Pemuda sampai Manula, bersatu. Saatnya kita gelorakan hari kebangkitan nasional jilid 2.
Saatnya kita gelorakan Sumpah Pemuda Indonesia Jilid 2, Sumpah Rakyat Indonesia Jilid 2, dan segera kita lakukan hari proklamasi kemerdekaan Jilid 2. Dulu kita berperang lawan penjajah, penjajahnya Belanda. Sekarang pun kita berperang lawan penjajah, penjajahnya adalah pemerintah yang jadi jongos-jongos kapitalis, jongos-jongos barat. Kekayaan alam dikuasai oleh kapitalis, oleh barat, oleh Cina. Sementara rakyat ditindas, diperas, diinjak-injak, dipajakin. Pemerintah macam apaan kayak gini? Saatnya kita merdeka dan berdaulat, lawan dengan diam. Rakyat harus mulai galak dari sekarang. DPR udah nggak ada gunanya, jadi sarang koruptor. Tidak dijalankan fungsi pengawasannya. Makanya pemerintah eksekutif saenae dewe. Eksekutifnya geblek, DPR-nya geblek. Eksekutifnya sontoloyo, DPR-nya sontoloyo. Harusnya kekayaan alam kita itu 100% dipakai untuk memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Ini malah dikasihkan ke asing. Aduh, si gubal gabel. Makanya Bu, Pak ahli pendap di sebangsa setanah air, kalau kekayaan alam kita dikuasai oleh negara, diolah oleh negara, dijual hasilnya oleh negara, baik setengah jadi maupun jadi, maka saya yakin Bu, 500 juta per orang dari Sabang sampai Merauke, dari Mariana sampai Pulau Rote, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, bisa terlaksana dengan mudah. Indonesia tidak kurang orang cerdas, Indonesia tidak kurang orang pintar, Indonesia tidak kurang orang hebat, Indonesia tidak kekurangan orang berbakat, Indonesia tidak kurang orang kreatif. Indonesia cuma kurang modal. Kita kasih modalnya, kita kasih ilmunya, kita kasih undang-undang untuk mempermudah usahanya. Ekonomi kerakyatan berjalan lancar, pendapatan negara meningkat. Maka disitulah awal Indonesia emas. Nggak perlu nunggu 2045. 5 tahun ke depan kita sudah bisa menikmati hasilnya, di mana negara menjadi Indonesia emas seperti yang kita harapkan. Mari kita lawan pemimpin-pemimpin yang jadi jongos-jongos kapitalis. Kita pilih pemimpin yang benar-benar Pancasilais, Denyut Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupu papa ho ho ha ha, ho ho ha ha, ho ho ha ha. Pupu papa milik Gibran. Pupu papa ho ho ha ha, pupu papa ho ho ha ha, ho ho ha ha, ho ho ha ha. Pupu papa milik Gibran. Pupu papa ho ho ha ha, pupu papa